Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali di Devotion from Home. Mengucap syukur bahwa kita bisa bertemu kembali pagi hari ini, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian hari ini bangun dalam keadaan sehat dan siap memulai hari dengan memakan makanan rohani, yaitu dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. PSBB again. Mungkin itu istilah yang baru saja kita dengar hari Senin yang lalu, dan bagaimana reaksi kita pada saat kita mendengar di Jakarta diumumkan oleh pemerintah, diputuskan bahwa kita akan melakukan PSBB lagi. Kalau saya pribadi, respon saya adalah, PSBB lagi? Kenapa diulang lagi? Sampai kapan ini berakhir? Saya sendiri merespon seperti itu. Dan kenapa proses ini harus diulang-ulang? Dan kita mau belajar hari ini mengenai PSBB, namun PSBB yang lain yang diajarkan oleh Yesus melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai ke-34. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitabnya dan saya akan bacakan untuk kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika saya membaca kisah ini, saya begitu amazing dengan apa yang dialami oleh wanita ini. Bayangkan, 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dan dia berulang-ulang mencari pengobatan dengan berbagai tabib, sampai dia menghabiskan apa yang ada padanya, tapi tidak sembuh, malah yang ada semakin buruk. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan perempuan ini kalau kita ada di posisi dia, bagaimana kita menjadi frustasi, kita menjadi sakit yang tidak kunjung sembuh, mungkin hampir putus harapan atau bisa saja menyerah. Tapi apa yang kita mau belajar dari perempuan ini? Yang pertama yang diajarkan, yang saya belajar adalah PSBB, yaitu P yang pertama, be patient. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah bersabar. Selama 12 tahun menunggu itu bukan waktu yang sebentar. Dan kita aja kalau kita mengalami sakit dalam 1 minggu, kita sudah tidak sabar. Kita mau cepat-cepat sembuh, kita mau beraktivitas seperti orang normal. Tapi apa yang dialami dia selama 12 tahun ini begitu menderita. Seorang wanita mengalami pendarahan bertahun-tahun itu sangat menderita. Pasti dia tidak bisa beraktivitas normal, dan juga mungkin dijauhi orang, dikucilkan, dan dia mencari, berusaha tapi tidak ketemu jawabannya. Dan kesabaran yang dia miliki itu menghasilkan iman yang membuat dia tidak menyerah. Di sini dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang membuat dia bertahan sampai hari itu datang.
hari di mana dia bisa berjumpa dengan Yesus dan meminta kesembuhan itu secara langsung. Apa yang dia katakan ini adalah bentuk dari kesabaran selama ini. Dia menunggu jawaban itu, kesembuhan itu. Dan kita mau belajar untuk be patient, menjadi sabar dalam masa penantian kita ketika kita menunggu jawaban dari Yesus. Kemudian yang kita mau belajar lagi, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, dan ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Iman yang dimiliki, kesabaran yang dimiliki oleh perempuan ini membuat Yesus notice terhadap wanita ini. Dan apalagi yang menjadi responnya ketika Yesus mencari siapa yang menjamah dia. Dikatakan pada ayat yang ke-32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Dan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Hal kedua yang saya belajar dari kisah perempuan ini adalah be sincere, tulus, atau kalau di dalam kamus bahasa Inggris dikatakan honest, pure, true, innocent, simple, and unpretending. Seperti yang dilakukan wanita ini, dia tulus memberitahukan keadaan dia, segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Dia tidak berpura-pura untuk menjadi kuat. Dia begitu tulus memberitahukan apa yang terjadi dengan dirinya. Dia menjadi apa adanya. Ketika kita datang kepada Yesus, kita tidak perlu menutupi segala sesuatu. Kita hanya datang dengan tulus, dengan sincere, untuk kita menjadi diri kita apa adanya. Dan percaya bahwa Yesus menerima itu semua. Dan di ayat yang sama kita belajar juga PSBB yang selanjutnya, yaitu perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Yaitu yang selanjutnya yang kita pelajari adalah be brave. Kata yang ada di sini adalah takut dan gemetar, tapi kemudian diikuti dengan kata tampil dan tersungkur di depan Yesus. Be brave artinya, kalau kita cek di kamus, yaitu having or showing mental or moral strength to face danger, fear, or difficulty. Seringkali kita menghadapi kesusahan, ketakutan, dan juga mungkin tantangan. Dan itu adalah, untuk menjadi berani adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk tetap tinggal dalam ketakutan itu, bersembunyi, atau bahkan lari. Tapi kita juga bisa memilih untuk kita bisa berani mengambil langkah, berani untuk tampil, berani untuk memberikan diri kita apa adanya. Inilah yang saya belajar dari perempuan ini. Walaupun dia takut, bahkan sampai gemetar, ketakutan yang seperti itu, dia berani tampil kepada Yesus dan tersungkur. Dia mengakui bahwa akulah orangnya yang menjamah jubahmu. Disitulah saya belajar bahwa dari sikap hati perempuan ini, dia itu sincere, dia apa adanya, dia datang berharap kepada Yesus, dan dia berani mengambil langkah untuk mendapatkan Yesus itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir yang kita belajar dari perempuan ini adalah di ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dari sini saya belajar PSBB yang terakhir adalah be blessed, hasil dari apa yang sudah dites di huruf-huruf sebelumnya, yaitu be patient, be sincere, be brave, and you will be blessed. Tuhan memberkati perempuan ini dengan memberikan kesembuhan dan selamat, dan perempuan ini pergi dengan diberkati. Be blessed, kalau kita lihat di dalam kamus, artinya enjoying happiness, atau lebih tepatnya enjoying the bliss of heaven. Yang the bliss artinya complete happiness, dan itu yang dialami oleh wanita ini. Bayangin ketika dia menerima kesembuhan total, di mana dia sudah menanti-nantikan ini begitu lama, dan dia mendapatkan itu, begitu bahagianya dia pergi, dan dia
bukan hanya diberkati, tapi dia menjadi berkat karena dia memberitakan itu kepada orang-orang. Muridnya menghadapi ujian karena kita sedang diuji seberapa dalam pengetahuan kita terhadap apa yang selama ini sudah diajarkan. Dan saya percaya bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kesusahan itu datang kecuali dia punya tujuan dari semua itu. Kita percaya bahwa ketika kita terus menghadapi ujian ini dengan damai, dengan bersama dengan Tuhan, kita akan melewati ujian itu dan Tuhan akan membawa kita ke next level yang lebih baik. God will bring you out better than you were before. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami sudah boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh bersabar, untuk kami boleh terus tulus hati Tuhan, dan juga kami boleh berani Tuhan meminta kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan terus memberkati kami Tuhan, bahkan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami mau menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menceritakan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami dan hari-hari ke depan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Have a great day and God bless you.